Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Chandra Wahyu Pratama, NIM 19201021 dari Prodi D3 Teknik Telekomunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari praktikum mikroprosesor dan antarmuka. Di sini saya akan membuat rangkaian tentang sensor alarm gas. Nah, di sini saya membutuhkan Arduino Uno R3 untuk pusat kontrolnya. Lalu ada breadboard yang small. Lalu butuh LCD untuk menampilkan hasil dari pembacaan sensor. Nah, ini LCD 16x2. Lalu membutuhkan sensor gas itu sendiri. Dan kita juga butuh transistor NPN. Kita juga butuh buzzer. Ini untuk gas sensor. Lalu potensiometer untuk mengatur sensitivitas dari gas sensor ini. Lalu butuh LED, 2 LED, yang satu berwarna merah, yang satu berwarna hijau. Lalu membutuhkan resistor. Membutuhkan 4 resistor ya. Ini 10 kilo ohm. Lalu ini 110 ohm. Terus ini 1 kilo ohm. Yang 1 kilo ohm 2 buah. Lalu langsung kita rangkai aja. Gas sensor ditaruh di sini. Lalu potensiometer, bentar, buzzer dulu, kita taruh di sini. Transistor NPN-nya di sini. Lalu resistor di sini yang 1 kilo ohm. Terus yang satunya, yang 1 kilo ohm, taruh di sini. Terus ini yang 110 ohm.
Lalu LED-nya warna merah di sini, warna hijau di sini. Oke, selanjutnya tensiometernya ditaruh di sini. Bentar, di sini. Nah, lalu ini yang 10 kilo ohm taruh di sini. Ntar ini kita naikin. Nah, oke, setelah semua komponen udah dipersiapkan, lalu kita rangkai kabel atau jumpernya, hubungkan ke Arduino. Dimulai di sisi kirinya, berarti di powernya. Kita ganti kabelnya jadi merah, kita ambil 5 volt, hubungkan ke sini. Lalu analog pin 0 kita ubah hijau. Bentar, analog A0 sini kita hubungkan ke kaki buzzernya, kok buzzer, kaki sensor gasnya. Lalu ground kita hubungkan ke sini. Oke, udah. Lanjut ke sisi kanan, mulai dari pin 2. Ini pin 2 dihubungkan ke LED di DB7. Kita ubah dulu warna kabelnya jadi coklat. Oke, udah. Lanjut ke pin 3 nya, hubung ke DB6. Lalu pin 4 terhubung ke DB5. Lalu pin 5 terhubung ke DB4.
Lanjut ke pin 8. 67 gak digunakan ya. Pin 8 ke kaki LED nya, ganti warna hijau. Lalu pin 9 warna ungu, pin 9. Jadi ke sini. Lalu pin 10 langsung ke kaki LED nya, LED hijau. Nah, di sini. Lalu ini pin dari buzzernya kita pasang biar dia ngambil power dari sini. Oke. Nah, ini sensor gasnya kita pasang ke sini, ketiga kakinya. Oke, udah. Lanjut ke LED nya. Ini pin LED nya kita taruh di sini. Nah, untuk satu ini kita ubah warna dulu. Ini masuk ke resistor. Oke, udah. Terus untuk kaki transistornya kita hubungin ke ground. Terus ini juga kita hubungin ke ground. Lalu untuk potensiometernya
Ini dihubungin ke sini, ini nanti ngambil dari atas. Terus kaki yang tengah ini dipasang di V0. Untuk kaki yang ini dihubungkan ke ground. Ini untuk VCC nya kita atur, ambil dari atas. Di sini lalu yang ini juga ambil ke sini untuk VCC dari potensiometernya. Lalu ini ke sini, terus ini ke sini, terus ini ke sini, lalu ini ke sini. Lalu kaki yang tengah dari gas sensor pasang ke ground. Terus ini juga ground dari LCD nya. Pasang aja ke sini. Kalau untuk RS5 ambil dari pin 12. Untuk RW nggak usah dipasangin apa-apa. Terus pin E ambil
dari pin 11. Oke, pin E udah. Di pin 0, 1, 2, 3 ini nggak usah diisi, nggak usah dipasang. Mulai dari DP4 sampai DP7 LED. Oke, mungkin ini ya untuk langkah-langkah perancangannya atau langkah-langkah untuk ngerangkai komponen-komponennya. Kurang lebih seperti ini. Lalu lanjut ke coding. Kita ubah ke teks. Continue. Nah, ini dihapus saja semua. Kita mulai aja langsung. Include. Oke, programnya udah jadi ya. Kita uji coba untuk start simulation. Apakah berhasil? Oke, berhasil.
Ini udah nyala LCD-nya. Terus ini LED hijaunya juga nyala. Oke, mungkin jelasin untuk programnya ya. Jadi di sini include liquid crystal.h ini adalah untuk memanggil library dari si LCD. Lalu ini ada const in, ini untuk inisialisasi konstanta. Ini untuk RS, EN, D4 dan D5 adalah pin-pin yang digunakan dari LCD-nya. Jadi pin RS diambil dari input pin 12, terus EN 11, D4 pin 5, D5 pin 4, D6 pin 3, D7 pin 2. Lalu liquid kristalnya, lalu ini liquid kristal LCD. Ini untuk menunjukkan variabel-variabel yang digunakan. Terus ini untuk inisialisasi variabel-variabel, ada buzzer di pin 8. Terus untuk variabel gas pin itu di pin 0 atau A0 ini. Jadi dia ngambil dari data analog. Terus ada float gas data. Float gas data ini digunakan, variabel yang digunakan untuk menyimpan data hasil pembacaan dari gas pin ini. Nanti disimpan dalam float gas data ini. Terus lalu ada LED merah di pin 9, LED hijau di pin 10. Lanjut ke void setup-nya. Void setup ini hanya berjalan satu kali ketika rangkaian ini dinyalakan. Ketika Arduino ini dinyalakan, dia akan membaca perintah ini, LCD begin 16.2. Lalu void loop, masuk ke void loop, yaitu program yang dijalankan berulang-ulang. Oke, di sini ada gas data. Gas data ini dia akan membaca dari gas pin. Dia akan membaca dari pin ini, pin A0 dalam bentuk data analog. Terus setelah dibaca, dia akan menyimpan data tersebut di variabel gas data ini. Lalu lanjut untuk LCD set cursor. Lalu LCD print. Nah, ketika dijalankan, nanti dia akan memunculkan tulisan ini, gas detektor. Lalu saya atur set kursornya di kolom 0 baris 0, yaitu di pojok sini. Dia akan mulai menampilkan tulisan ini di pojok sini. Lalu yang kedua, dia akan memunculkan, di LCD akan memunculkan tulisan gas titik 2 sebesar titik-titik. Nah, saya atur nanti di baris 0, di kolom 0 baris 1. Jadi dia akan menampilkan di sini. Nanti gas ini diambil dari hasil pembacaan data dari gas sensor ini. Lalu LCD print gas data. Dia akan menampilkan hasil dari pembacaan gas pin ini, lalu disimpan di gas data. Nah, gas data ini yang akan dimunculkan nantinya. Lalu digital write dia akan
Dia akan memerintahkan buzzer di kondisi normalnya atau pertama dihidupkan, nanti dia akan memerintahkan buzzer untuk mati. Terus LED merah dalam keadaan mati juga, LED hijaunya dalam keadaan hidup. Nah ini. Lalu dibuat program kemungkinannya, yaitu untuk while atau sementara. Ketika gas data lebih dari 600, ketika sensor data atau sensor gas data ini membaca nilai gas yang di lingkungannya lebih dari 600, maka dia akan memerintahkan buzzer untuk hidup. Lalu LED merahnya hidup untuk sebagai peringatan. Terus LED hijau mati. Terus dia juga akan menampilkan tulisan gas detektor pada baris pertama, lalu danger atau bahaya di baris kedua. Oke, mungkin langsung disimulasikan. Untuk prinsip kerjanya seperti ini. Ketika pertama dihidupkan atau dalam keadaan normal, tidak terjadi apa-apa, dan gas sensor membaca gasnya, nilai gasnya yaitu 535, yaitu buzzer tidak akan menyala atau belum menyala. LED merah atau LED bahayanya, tanda bahayanya mati, dan LED hijaunya hidup. Ini menandakan bahwa di lingkungan sekitar sensor itu aman. Nah, kita coba dekatkan. Ini hitam-hitam ini disimulasikan sebagai gasnya. Kita dekatkan ke sensornya. Nah, ketika gas ini didekatkan di sensor ini, maka sensor akan membaca gas data lebih dari 600. Maka dia akan menyalakan si buzzer, lalu akan mematikan si LED merah dan menghidupkan si LED hijau. Nah, sepertinya ada kesalahan ini di programnya. Ini LED hijau harusnya high, di merah low. Kita coba lagi. Nah, ini udah benar. Ketika sensor gas membaca nilai dari gas lingkungannya lebih dari 600, maka dia akan menghidupkan si buzzer, mematikan. Sebentar, salah. Ini harusnya benar ya. LED hijaunya mati karena pertanda aman. LED merahnya high atau hidup. Oke, berarti ini LED merahnya udah hidup ya. Ini terlihat samar-samar kayak nggak hidup, tapi sebenarnya ini hidup. Nah, ini mati. Ini hidup, LED hijaunya mati. Langsung kita jauhkan lagi. Nah, sensor gas membaca
Di lingkungannya nilai gasnya itu sebesar 487, yang berarti sekitar sensor ini dalam keadaan aman. Dia akan mematikan si buzzer, lalu menghidupkan LED hijau bertanda aman, lalu mematikan si LED merah. Oke, mungkin cukup sekian ya dari penjelasan rangkaian sensor alarm gas dari saya. Ini rangkaiannya seperti ini, dan untuk program atau codingannya seperti ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.